Om Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dapat belajar dengan nyaman pada saat ini. Jadi kali ini khususnya kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang Asta Aiswarya. Mari kita mulai. Di sini saya akan membahas khususnya bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Kita akan jelaskan lebih lanjut pada tombol materi. Yang pertama, Asta Aiswarya terdiri dari 8 bagian yang tercantum dalam kutipan sloka Waraspati Tattva berikut. Anima, Lagima, Saiwa, Mahima, Praptir, Ewasa, Prakamyanca, Isitwam, Wasitwam, Yatrakamatwam. Waraspati Tattva sloka 66. Terjemahan, ada yang disebut anima, lagima, mahima, prapti, prakamya, isitwa, wasitwa, dan yatrakamawasayitwa. Jadi, sudah jelas di dalam sloka, Asta Aiswarya memiliki 8 bagian. Yang pertama, anima. Yang kedua ada lagima. Ketiga ada mahima. Keempat ada prapti. Kelima ada prakamya. Keenam ada isitwa. Ketujuh ada wasitwa. Dan yang terakhir ada yatrakamawasayitwa. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Ini adalah gambar dari X-ray. Kalau ini adalah gambar atom. Akar kata dari anima berasal dari akar kata anu yang artinya kecil. Jadi anima sebagai salah satu sifat kemahakuasaan yang widiwasa sebagai sadasiwa mengandung pengertian bahwa yang widiwasa dapat menjadi sangat kecil. Dan berikut sloka sumber ajaran dari anima, Waraspati Tattva sloka 67. Jadi kutipan sloka di atas mengandung makna bahwa dalam kemahakuasaan yang widiwasa sebagai anima, beliau dapat menjadikan dirinya kecil sekecil-kecilnya, yang menyebabkan beliau dapat meresapi atau memasuki segala tempat dan benda. Namun tempat atau benda yang dimasuki beliau itu tidak dapat mengetahui keberadaannya, karena beliau bersifat gaib. Tempat atau benda itu dalam keadaan awidya sehingga menjadi gelap. Demikianlah kemahakuasaan yang widiwasa sebagai anima, bahwa yang widiwasa dapat menjadi sangat kecil, bahkan sekecil atom sehingga dapat keluar masuk ke dalam segala-galanya. Kita lanjut materi. Lagima berasal dari akar kata lagu yang berarti ringan. Lagima artinya sifat Tuhan yang sangat ringan, bahkan lebih ringan dari bulu atau kapas. Jadi berikut sloka yang merupakan sumber ajaran dari Lagima. Waraspati Tattva sloka 68. Jadi, sloka ini menandakan bahwa kemahakuasaan Tuhan bisa membuat beliau menjadi ringan jika dikehendaki. Nah, ini merupakan gambar dari kapas dan bunga dan delian. Mahima, ini merupakan ilustrasi Tuhan yang maha besar. Jadi, istilah Mahima berasal dari bahasa Sanskerta. Akar katanya maha yang berarti besar, agung, utama, luhur, dan terkenal. Jadi Mahima artinya sifat Tuhan yang dapat memenuhi segala ruang. Tidak ada tempat kosong bagi beliau. Dalam keadaan ini, yang widiwasa memenuhi semua tempat. Tiada satu pun tempat yang beliau tidak tempati. Karena kebesaran dan keagungannya di mana saja, beliau berada selalu dihormati dan dipuja. Jadi ini merupakan salah satu sumber ajaran dari Mahima, yaitu sloka Waraspati Tattva sloka 69. Jadi ribuan sinar matahari, bintang, planet di angkasa raya merupakan wujud Mahima atau kemahabesaran dari Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah gambar ramainya pemendak di Pura Besakih. Prapti berasal dari akar kata pra dan apti. Pra artinya sebelum atau terlebih dahulu, sedangkan apti berarti mencapai segala. Jadi kemahakuasaan Tuhan yang disebut prapti yaitu serba sukses atau berhasil. Beliau dapat mencapai tempat yang dikehendaki, berhasil semua yang dikerjakan, terlaksana segala yang dirancanakan, dan selalu bebas dari hukum karma. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari prapti. Ibarat saat kita ada odalan di pura manapun, beliau selalu hadir di mana saja. Jadi kemahakuasaan beliau itu tidak terbatas. Demikianlah artinya prapti. Kita lanjut ke prakamya. Prakamya berasal dari akar kata pra dan kama. Pra artinya sebelum atau terlebih dahulu. Kama artinya hawa nafsu atau objek keinginan. Jadi secara singkat, prakamya berarti dapat terwujud segala keinginannya. Berikut sloka sumber ajaran dari prakamya. Jadi sloka ini
memiliki makna, beliau dapat mewujudkan segala sesuatu menjadi objek keinginannya. Misalnya, ketika beliau berkeinginan untuk mengambil wujud tertentu sebagai dewa atau manusia atau berupa binatang sekalipun, pasti akan seperti itu wujud dari manifestasinya. Bagian berikutnya, Isitwa. Isitwa berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki akar kata Isa, artinya Maha Kuasa, Raja dan Tuhan. Dalam swabawanya sebagai Isitwa, sebagai Maharaja yang Maha Kuasa dan dapat mengatur segala-galanya. Berikut sloka sumber ajaran dari Isitwa. Waraspati Tattwa sloka 72. Jadi yang Widi dalam swabawanya sebagai Isitwa adalah sebagai Maharaja yang Maha Kuasa dan dapat mengatur segala-galanya. Wasitwa. Jadi wasitwa berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari akar kata wasa yang artinya menguasai atau mengatasi. Sifat wasitwa berarti yang widi bersifat maha kuasa. Jadi yang widi wasa mengatur keadaan dan aktivitas alam semesta ini agar tetap harmonis, serasi dan seimbang, sehingga adanya kelahiran, kehidupan, dan kematian yang dialami oleh makhluk hidup, semua itu adalah kuasanya. Yatra Kama Wasayitwa. Yatra Kama Wasayitwa terdiri dari kata yatra dan Kama Wasayitwa. Yatra artinya di mana-mana dan Kama Wasayitwa artinya kehendaknya berhasil. Berarti segala kehendaknya berhasil sempurna. Tidak ada siapapun dan apapun yang dapat melawan kehendak dan kodratnya. Apapun yang terjadi di dunia ini merupakan kodrat dari beliau sebagai kerja atau keridanya yang dilaksanakan tanpa hentinya. Jadi, yang widiwasa dapat melakukan apapun yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mampu menentang kodratnya. Semua yang dikehendaki pasti akan terlaksana sebagai suatu usaha kerja atau krida dalam upaya menjaga dan memelihara dunia ini agar tidak hancur atau musnah. Terjadinya berbagai bencana alam seperti gunung meletus atau wabah penyakit menular seperti COVID-19 yang sudah mereda, semua itu adalah kodrat dari beliau. Semua yang dikodratkan tersebut sesungguhnya menyiratkan makna kepada umatnya agar selalu tetap yakin akan kemahakuasaannya. Sehingga sebagai umat Hindu kita harus percaya bahwa setiap bencana adalah kodratnya dan pasti ada hikmah yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Mungkin sekian dari 8 bagian dari Asta Aishwarya. Selanjutnya kita akan mengadakan sebuah challenge. Untuk challenge-nya berupa kuisis yang akan dikirimkan melalui grup WA kelas. Dan kemudian ada penugasan untuk pertemuan berikutnya. Mungkin sekian video pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan berkoordinasi di grup WA kelas. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.